Dengan nomor pokok mahasiswa 222 dari jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan nomor pokok mahasiswa 222154071 dari jurusan Pendidikan Biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh Asam Cuka atau HCl terhadap tulang ayam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini membahas mengenai poin-poin. Di antaranya yaitu poin-poin yang akan saya bahas. Dalam tubuh manusia ini terdiri dari berbagai macam jenis tulang yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, tulang itu merupakan organ dengan struktur keras dan kaku yang dapat membentuk kerangka tubuh makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian pernah mendengar bukan? Tulang itu dapat rapuh apabila kita mengonsumsi terlalu banyak larutan yang mengandung zat asam. Tulang memiliki banyak fungsi bagi makhluk hidup, di antaranya yang pertama, tulang itu sebagai alat gerak pasif, di mana tulang dapat membantu makhluk hidup dalam menjalankan aktivitasnya. Tanpa adanya tulang, maka makhluk hidup itu tidak dapat bergerak. Lalu yang kedua, tulang sebagai penopang atau penyokong tubuh. Yang ketiga, tulang dapat memberikan bentuk pada tubuh. Lalu yang keempat, sebagai melekatnya otot. Yang kelima, tulang itu berfungsi untuk melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dan yang terakhir, tulang itu juga berfungsi sebagai tempat peredaran darah. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang keras atau osteon, di mana tulang ini memiliki sifat padat, keras, dan kaku. Lalu yang kedua itu ada tulang rawan atau cartilago, yaitu tulang yang memiliki sifat elastis dan lentur. Sebelum melakukan percobaan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu proses apa yang akan digunakan. Dalam percobaan ini, proses yang digunakan yaitu dengan merendamkan tulang ke dalam larutan HCl atau larutan asam cuka. Nah, larutan HCl ini merupakan suatu larutan kimia yang berbau menyengat dan bersifat korosif. Asam HCl ini cenderung dapat melarutkan unsur-unsur seperti unsur kalsium. Tulang akan menjadi lunak disebabkan karena komposisi kalsium yang terdapat pada tulang itu hilang. Kalsium yang terdapat pada tulang ketika direndamkan dalam larutan HCl akan melebur menjadi gas hidrogen atau larutan kalsium klorida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab selanjutnya yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini membahas mengenai definisi secara terperinci mengenai tulang dan juga asam HCl. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tulang. Tulang itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan substansi dasar. Nah, tulang itu tersusun dari beberapa komponen senyawa seperti protein dalam bentuk kolagen primer dan juga unsur kalsium. Menurut Soenkawati 1979, tulang itu terdiri atau tersusun dari air 1,8 sampai 44,3%. Lalu selanjutnya itu tersusun dari lemak 1,2 sampai 26,9%. Lalu tersusun atas kolagen 15,8 sampai 32,8%. Dan yang terakhir tersusun atas zat anorganik yang terdiri dari 28,0% sampai dengan 56,3%. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asam HCl atau asam cuka. Asam cuka itu memiliki kata lain ecetum atau etanoat yang berarti cuka. Nama latin asam cuka itu adalah asam etanoat. Asam cuka memiliki rumus senyawa CH3COOH. Asam cuka itu merupakan senyawa atau larutan kimia yang berbau menyengat dan bersifat korosif.
asam cuka itu juga biasa digunakan sebagai bahan baku industri. Karena di dalam asam cuka itu memiliki sifat asam, maka larutan asam cuka itu dapat berfungsi sebagai pelunak tulang ayam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Waktu dan tempat dilaksanakannya percobaan ini yaitu pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, bertempat di Desa Cikunir, RT 3, RW 11, Singaparna. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama ada 2 botol plastik, lalu 1 botol cuka, yang ketiga itu ada 2 potong paha ayam, yang keempat air, dan yang kelima itu ada buku dan alat tulis. Cara kerjanya yaitu yang pertama, cuci tulang menggunakan air dan bersihkan tulang tersebut dari sisa-sisa daging ayam. Lalu selanjutnya yaitu diamkan tulang tersebut hingga mengering. Setelah itu siapkan 2 botol plastik dan isi air tersebut dan isi botol tersebut dengan air biasa, dan botol yang satunya lagi diisi dengan air cuka. Setelah itu masukkan 2 potong tulang tersebut ke dalam masing-masing botol yang berisi cairan tersebut. Setelah itu diamkan kedua botol tersebut sampai selama 3-5 hari. Selanjutnya yaitu amatilah hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut dan catat hasilnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil berikut. Pada hari pertama dalam larutan asam cuka diperoleh hasil warna tulang putih dan air bening, tekstur tulang keras, dan berbau tidak terlalu nyengat. Pada hari kedua dalam larutan asam cuka diperoleh hasil warna tulang putih pucat dan air sedikit keruh, tekstur tulang keras, dan berbau tidak terlalu nyengat. Sedangkan pada air biasa warna tulang putih dan air mulai keruh, tekstur tulang keras, bau menyengat, dan ada serangga kecil. Pada hari ketiga dalam larutan asam cuka diperoleh hasil warna tulang putih pucat dan air sedikit keruh, tekstur tulang tidak terlalu keras, dan bau tidak terlalu nyengat. Sedangkan pada air biasa warna putih dan air keruh, tekstur tulang keras, dan berbau menyengat. Pada hari keempat dalam larutan asam cuka diperoleh hasil warna tulang putih kecoklatan, sudah lunak, dan berbau tidak terlalu nyengat. Sedangkan pada air biasa warna kuning dan air keruh, tekstur tulang keras, berbau menyengat, dan terdapat belatung. Setelah dilakukan percobaan, sebelum direndam ke dalam larutan asam cuka, tekstur tulang tersebut sangat keras dan kaku. Akan tetapi, setelah direndam dengan larutan cuka dan diamati selama 5 hari, terjadi perubahan pada tulang. Tulang yang tadinya keras berubah menjadi lunak setelah dilakukan percobaan. Sebelum dimasukkan ke dalam larutan asam cuka, warna tulang berwarna putih dan terlihat segar. Namun, setelah dimasukkan larutan cuka dan direndam selama 5 hari, maka warna tulang berubah menjadi putih pucat kekuningan. Setelah tulang dibiarkan terendam dalam larutan HCI selama 5 hari, maka tulang berubah jadi memiliki daya elastisitas. Dari percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa tulang yang direndam dengan air biasa tidak mengalami perubahan, baik perubahan warna, perubahan tekstur, dan perubahan kelenturan pada tulang. Hal ini disebabkan karena air tidak memiliki kemampuan untuk melarutkan unsur kalsium yang terdapat pada tulang. Sementara itu, tulang yang direndam dengan air cuka atau HCl itu mengalami perubahan. Tulang tersebut menjadi lunak, lentur, karena disebabkan oleh unsur kalsium itu larut dalam air. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.